Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Haleluya. Senang sekali kita berada pada pagi hari ini. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berada, Bapak Ibu, masih dalam suasana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita berada di suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini seharusnya Bapak Ibu saudara sekalian yang harus menjadikan saudaraku hidup kita ini bersukacita, Bapak Ibu. Bersukacita, berbahagia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berbahagia. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Tuhan Yesus tidak hanya datang 2000 tahun yang lalu, dilahirkan, ya, dilahirkan di dunia ini melalui seorang wanita perantara, dilahirkan, mengandung dan dilahirkan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kalau dia hanya dilahirkan saja, Bapak Ibu, sama seperti kita, ya, apa saudaraku? Ya, kehebatannya buat kita kan sama jadinya. Sama dengan saya dan saudara, sama dengan manusia-manusia yang ada, dilahirkan. Amin saudaraku. Dan kalau Yesus hanya mati saja, saudaraku, mati saja, ya sama juga dengan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Semua manusia di dunia ini akan mati. Amin. Mati. Ya, tidak ada yang bisa hidup kekal di dunia ini, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, dunia ini bukan punya kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Dunia ini hanya sementara, hanya persinggahan saja. Amin saudaraku. Sama seperti seorang musafir, ketika dia mengadakan sebuah perjalanan dari kota ke kota, dari negara ke negara, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kalau ya sekarang mungkin transportasinya berbeda dengan dulu, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau sekarang, ya, hari ini berangkat, ya sebentar lagi jam 1, jam 2 udah tiba, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kalau di tempat kita di sini ada bandara, ya kita naik pesawat, ya 1 jam lebih sedikit udah sampai ke Jakarta, saudara. Tapi kalau dulu Bapak Ibu saudara sekalian, orang kan tidak menggunakan pesawat. Ya, kendaraan yang super canggih cepatnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Mereka harus menaiki unta, keledai, Bapak Ibu. Mereka harus menempuh perjalanan bukan berjam-jam saja, tapi berhari-hari, Bapak Ibu. Dari kota dari kota yang satu ke kota yang satu, dari negara satu ke negara yang lain, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan Bapak Ibu, kehidupan kita di dunia ini sama seperti seorang musafir yang mengadakan perjalanan. Ketika dia mengadakan perjalanan, dia singgah ke kota satu ke kota yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup kita di dunia seperti itu, Bapak Ibu. Dunia ini tempat persinggahan sementara kita, amin. Sementara, ya. Dan dunia ini bukan punya kita, Bapak Ibu. Kalau Yesus hanya berhenti sampai di kematian saja, samalah dengan kita. Apa untungnya dengan kita, Bapak Ibu, kalau Yesus hanya berhenti di kematian? Sama dengan manusia, sama dengan saya dan saudara. Apa hebatnya, apa untungnya dengan kita, saudaraku? Dan Bapak Ibu yang berikut, kalau Yesus, Bapak Ibu, hanya berhenti di kebangkitan karena dia mati dan dikuburkan, saudaraku, selama 3 malam, dia berhenti di kebangkitan. Saudaraku, firman Tuhan bilang, saudaraku, sia-sialah iman kita kalau dia hanya berhenti di kebangkitan. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur dia tidak berhenti di kematian, tapi dia berlanjut sampai dia naik ke surga. Amin. Memang Bapak Ibu saudara sekalian, kelahirannya hebat, luar biasa. Memang Bapak Ibu, kematiannya luar biasa. Dia menyerahkan dirinya kepada kita. Oleh karena darah Yesus, siapa yang percaya, Bapak Ibu, dosa kita diampuni. Amin saudaraku. Ya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur dia bangkit. Amin. Haleluya. Dan hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikannya Yesus ke surga. Amin. Ini membuktikan kepada kita kesempurnaan Allah di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Yesus bukan manusia, tapi dia adalah Allah yang menjelma
ini menyerahkan dirinya buat saya dan saudara demi pengampunan dosa kita, demi pengampunan pelanggaran kita. Dosa dan pelanggaran kita diampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika dia naik ke surga, Yohanes bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 14 ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku, kata Yesus, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin, saudaraku. Haleluya. Dengan kenaikannya Yesus ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, oh, kita yang sudah diampuni pelanggarannya oleh darah Yesus, kita yang sudah disucikan dari segala dosa dan kejahatan kita oleh pengorbanan Yesus di kemuncak gunung Golgota, maka di rumah Bapa banyak tempat bagi kita. Disediakan oleh siapa? Disediakan oleh Yesus yang sudah naik ke surga, yang kita rayakan hari Kamis kemarin. Amin. Haleluya. Dia sediakan tempat buat kita. Bapak Ibu, itu sebabnya saya katakan tadi, oh, kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Amin. Dengan kenaikannya Yesus ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat lewat kebenaran firman Allah. Ya, ada dua hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari. Ya, dalam suratan atau dalam kitab Kisah Rasul, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-9, dia berkata begini. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika dia terangkat, dia naik ke surga. Saudaraku, ini sebenarnya sebuah peristiwa yang seharusnya, Bapak Ibu, membuat semua manusia di muka bumi ini harus bersuka cita. Dia terangkat naik ke surga. Saya katakan tadi, inilah kita dapat menemukan di dalam Yesus bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudaraku. Dia naik ke surga. Dan memang ada satu peristiwa lagi, Bapak Ibu, yang akan terjadi, dan ini sementara kita nantikan, sementara kita tunggu-tunggu dari Yesus. Apa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kedatangannya. Amin. Kedatangannya yang kedua kali. Ini yang sementara kita nantikan. Ini sementara kita tunggu-tunggu. Dan Bapak Ibu, 4 peristiwa, saudaraku: kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan kita pengharapan. Amin, saudaraku. Memberikan kita iman atau keyakinan penuh. Jangan ragu, kata Yesus, jangan gelisah. Amin, saudaraku. Aku akan datang. Amin. Keempat peristiwa ini, Bapak Ibu, seharusnya memacu kita, mendorong kita, memberikan pengharapan, memberikan sebuah kepastian bagi hidup kita bahwa dia akan datang kali yang kedua. Amin, saudaraku. Saya mau katakan begini karena ada ayat yang berkata Yesus akan datang seperti pencuri. Bapak Ibu, memang Yesus datang seperti pencuri bagi mereka yang tidak percaya Yesus. Karena Bapak Ibu, pencuri kalau dia bekerja tidak ada orang yang tahu. Tetapi bagi saya dan saudara, Yesus datang kali yang kedua, kita tahu. Hanya waktu dan kapannya, detik dan jam tahunnya kita tidak tahu. Tetapi kita tahu pasti dia akan datang. Amin, saudaraku. Dia akan datang ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dia datang ke dunia ini, dia akan bawa kita ke tempatnya. Amin. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kenaikannya Yesus ke surga yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, tadi saya sudah singgung ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Ayat yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, dia berkata demikian. Karena ini kelanjutan ayat yang pertama, ya. Dari Yohanes pasal 14 ayat pertama, dia berkata begini ayat yang kedua.
Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Untuk apa, saudaraku? Menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, saya mau katakan, tempat tinggal kita ini bukan di dunia. Amin. Bukan di dunia tempat tinggal ini. Bukan. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Sumbersari, Maesan, Bondowoso ini bukan tempat tinggal kita. Indonesia ini bukan tempat tinggal kita. Indonesia, Jawa Timur, Bondowoso, Maesan ini adalah tempat sementara. Amin. Tempat sementara, bukan tempat tinggal kita di dunia ini. Kita hanya sementara, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya sementara. Hidup kita di dunia hidup yang dibatasi dengan waktu, tidak lama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini memang sudah beberapa waktu yang lalu, seringkali kita dikejutkan dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga yang begitu cepat tinggalkan kita. Ya, saya punya teman Bapak Ibu kemarin, beberapa hari lalu, baru umur 50 tahun. Dia sudah dipanggil pulang. Saya rencana mengundang beliau ke sini Bapak Ibu, karena dia adalah salah satu orang Bapak Ibu yang dipakai Tuhan pada waktu usianya remaja. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia yang membawa musik tamborin datang ke Indonesia. Dia yang bawa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah messenger dia telepon, kemudian saya perdengarkan suaranya kepada remaja yang ada yang sementara mau latihan tamborin. Kalau remaja ingat waktu di pastori, saya hubungi dia dan dia menyampaikan sedikit teknik tentang bagaimana memainkan tamborin. Dialah satu orang yang pertama kali dengan beberapa temannya, saudaraku, membawa musik tamborin di Indonesia dan diterima oleh gereja. Ini Bapak Ibu. Tetapi beberapa hari lalu dia meninggal dunia usia 50 tahun. Ya. Begitu cepat. Saya punya keinginan untuk dia bisa datang ke sini memberikan latihan kepada remaja dan bagaimana cara memainkan musik yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena kita memainkan musik Bapak Ibu, bolehlah dengan teknik, dengan kemahiran, dengan kepandaian kita. Tetapi perlu juga diajar bagaimana cara kita memainkan untuk hormat, kemuliaan, dan keagungan Tuhan. Karena tidak sembarang Bapak Ibu. Beda kita memainkan alat musik di gereja dan beda kita memainkan alat musik di panggung yang disaksikan oleh ribuan orang. Dengan nyanyian-nyanyian yang bukan memuji Tuhan. Beda. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya rencana untuk datangkan dia, tapi dia sudah lebih dahulu tinggalkan dunia ini. Ini yang saya mau katakan, sementara hidup kita di dunia ini. Gunakan kesempatan. Amen. Gunakan waktu yang ada ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kita berada di tengah-tengah situasi kondisi. Banyak gereja ditutup hari-hari karena situasi kondisi tidak bisa beribadah. 2-3 bulan, saya nggak tahu sampai 4 atau 5-6 bulan ke depan kita tidak bebas akan beribadah. Saya berharap sebenarnya di sinilah momen yang paling indah untuk kita merenungkan. Saudaraku, bagaimana kita datang dan berupaya muncul di hadapan Tuhan. Ini baru 2-3 bulan, 4-5 bulan. Saya yakin nanti suatu waktu akan terjadi, akan ada banyak orang yang punya kerinduan datang ke rumah Tuhan, tapi sudah tidak bisa lagi datang. Saya bukan mau nakut-nakuti Bapak Ibu, tidak. Seharusnya di momen ini, sudah 2-3 bulan kita tidak beribadah dengan bebas. Seharusnya disinilah memacu diri kita. Dapat membuka mata rohani kita untuk terbuka. Seharusnya ini kesempatan baik untuk kita datang kepada Tuhan. Hidup yang sementara. Yesus paham betul Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mengerti betul dengan keadaan kita. Kita yang hidup sementara di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat tinggal kita. Itu sebabnya ketika dia naik ke sorga, dia berkata, aku akan datang kembali kalau tempat yang kusediakan itu sudah selesai. Karena aku akan bawa kamu ke tempat di mana aku tinggal, dan di situlah kamu tinggal. Bukan di dunia ini.
kita jadi orang miliarder, milioner dan lain sebagainya. Apakah kita bisa bawa itu? Tidak. Saudaraku, kita akan tinggalkan semuanya. Karena dunia ini bukan punya kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tapi tempat yang disediakan Yesus di surga, itulah tempat kita. Mau ke sana Bapak Ibu? Penentunya ketika kita ada di bumi. Kalau kau percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus, cinta Yesus, taat kepada Tuhan, saya yakin tempat itu diberikan buat kita. Ini yang pertama yang Yesus buat bagi kita Bapak Ibu, dengan kenaikannya ke surga. Ayat yang pertama dia katakan di rumah Bapakku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal bagi kita yang percaya. Yang beriman kepada Tuhan banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku Yesus, dia katakan, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu yang percaya kepadaku. Ayat yang pertama itu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku, kata Yesus. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini yang kita imani dan kita harapkan, dia akan datang kembali. Bapak Ibu, saudara ragu dengan ini? Saya berharap Bapak Ibu kita tidak ragu, karena 4 peristiwa. 4 peristiwa terjadi. Dan semua dunia mengakui ini Bapak Ibu. 4 peristiwa: kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Kan kita beberapa waktu lalu kan ke Israel, lihat tempatnya. Amin. Di mana dia dilahirkan. Ribuan jutaan orang datang tiap tahun Bapak Ibu menyaksikan tempat itu. Tempat di mana dia lahir. Tempat di mana dia dibesarkan di Nazaret. Tempat di mana Bapak Ibu saudara sekalian dia diurapi. Tempat di mana dia dibaptis di Sungai Yordan. Ya kan? Hanya tempat di mana dia naik itu yang kita tidak pergi. Hanya kita lihat dari kejauhan. Mungkin gunung di mana dia tempat. Saudara, kita lihat kuburnya. Kita lihat Golgotanya. Kuburnya kita lihat. Kita masuk ke dalam. Apa kita menemukan tulang Yesus? Tak ada. Sebenarnya di Israel ada 2 kubur. Hanya kemarin kita dibawa di kubur yang menurut kepercayaan orang Kristen. Ada 2, Katolik dan Kristen. Tapi sekalipun kita masuk ke sana, dua-dua tempat sama-sama tidak ada mayat Yesus. Tidak ada tulang belulang Yesus. Karena dia sudah bangkit. Amin. Dia bangkit. 4 hal inilah Bapak Ibu yang harus mendorong kita. Dia akan datang kembali. Dan waktunya sudah singkat. Waktunya tinggal sedikit lagi dia akan datang. Amin. Dia akan bawa kita ke sana. Tapi ingat, penentunya hidup kita di dunia ini. Kita harus bertanggungjawabkan. Kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap kita, saudaraku, setia dan taat kepada Tuhan, sekalipun hidup di dunia ini hanya 70-80 tahun. Seperti temanku 50 tahun. Saudaraku, sekalipun hidup kita di dunia singkat pendek, tapi kita akan hidup kekal di surga selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu mari. Sebenarnya tidak sebanding loh Bapak Ibu. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu hidup di dunia ini. Kita berharap sih umur panjang. Amin, 100 tahun. Tapi kalau 35 tahun lagi Yesus datang di mana? Bapak Ibu, kita tidak tahu memang. Bapak Ibu. Tidak sebanding memang dengan usia kita di bumi ini yang hanya puluhan tahun. Kemudian kita menerima yang kekal. Yang kekal ini Bapak Ibu. Siapa yang bisa beli? Kecuali Yesus. Itu sebabnya pada pagi hari manfaatkan waktu yang pendek, yang singkat ini untuk sebagai penentu kekekalan. Amin. Haleluya. Karena ada ada kekekalan juga bagi mereka yang tidak percaya, tapi bukan surga, neraka, hukuman kekal selama-lamanya.
tapi surga kehidupan kekal, kesenangan selama-lamanya. Saya tidak punya banyak waktu untuk ceritakan tentang surga dalam kitab Wahyu pasal 21. Bagaimana keindahannya, luar biasa. Bapak Ibu, ketika Ratu Sheba datang berkunjung ke Yerusalem, ya berkunjung ke Yerusalem, ke kerajaan daripada Salomo, ya. Salomo ini hebat, diberkati Tuhan luar biasa. Kerajaannya, istananya, rumahnya, baik Allahnya, Bapak Ibu, luar biasa. Sangat luar biasa. Dia bangun, siapa di sini yang bangun rumah kemudian lamanya 20 tahun? Hanya Salomo. Bukan berarti karena lama, bukan berarti karena dia tidak punya uang. Wah. Oh Bapak Ibu, barang-barangnya semuanya mewah, emas, mahal, luar biasa. Saudara, dia bangun sekian lama, Bapak Ibu, mewah. Ratu Sheba datang, dia bilang begini, apa yang aku lihat hari ini dengan apa yang aku dengar dari kata orang, setengahnya pun tidak. Artinya setengahnya yang diceritakan Bapak Ibu dengan yang disaksikan tidak sebanding. Tidak sebanding. Artinya apa yang dia lihat dengan yang dia dengar, yang dia lihat inilah yang lebih hebat, luar biasa, tak terkatakan. Ini Bapak Ibu, surga pun demikian. Amin. Apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu itu Bapak Ibu, dengan nanti kenyataan yang akan kita lihat jauh lebih hebat. Bukan berarti, saudaraku, firman Allah ini Tuhan tidak bukakan, Tuhan bukakan, tapi kenyataannya nanti jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Bapak Ibu, apa yang Tuhan beri bagi kita dengan, saudaraku, dengan yang kita mau beri kepada Tuhan tidak sebanding. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak pamrih dengan kita. Dia terima kita apa adanya dengan tangan terbuka. Kenapa? Karena dia sayang kepada kita, karena dia cinta kita. Jadi Bapak Ibu, manfaatkanlah, gunakan waktu ini, gunakan kesempatan ini. Kesempatan ini tidak akan kembali 2 kali. Kalau toh dia kembali, Bapak Ibu, dia akan kembali lama sekali. Gunakan kesempatan dan sampaikan ke teman-teman kita, kepada keluarga kita, kakak adik kita, ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, kita gunakan kesempatan ini. Amin, saudaraku. Karena ada rumah Bapa yang disediakan buat kita. Kenapa disediakan? Karena Yesus naik. Kalau Yesus tidak naik, tidak ada rumah buat kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Yesus tidak naik, kita tidak menerima kehidupan kekal di surga. Jadi Bapak Ibu, ada tempat tinggal yang disediakan Tuhan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kenaikannya Yesus ke surga, apa yang kita nikmati dari Tuhan? Saudaraku, ketika dia naik ke surga, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Ada Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-1 Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat yang ke-8, pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara, hal yang kedua yang seharusnya membuat kita bersukacita, berbahagia, bergembira, karena tidak hanya Yesus sediakan tempat di surga, tetapi dia berikan kepada kita Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ini merupakan sukacita yang luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa? Karena Roh Kudus itu, ketika Roh Kudus datang kepada kita, dia yang akan menjadi penolong bagi kita orang-orang percaya. Amin. Dia akan menolong Bapak Ibu. Iya, saya katakan tadi Bapak Ibu, untuk kita menerima rumah Bapa di surga itu kan penentunya ketika kita hidup di dunia ini. Amin. Amin saudaraku. Ketika kita hidup di dunia ini dan penentunya, kalau kita percaya, tetap beriman, tetap taat dan setia kepada Tuhan, surga
bukan bagian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya mau katakan, sekalipun kita hidup di dunia singkat 50, 60, 70, 80 tahun Bapak Ibu, tapi di dunia ini firman Tuhan bilang lembah air mata. Dunia ini lembah kesusahan, dunia ini lembah penderitaan, dunia ini lembah pergumulan. Kalau kita tidak berupaya berusaha, tidak bekerja, maaf kata, tidak bisa makan. Berjuang. Kalau berbicara berjuang Bapak Ibu, tidak ada yang enak. Tidak ada yang enak kalau berbicara berjuang. Berat, susah, banting tulang, siang malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang sudah kerja pagi sampai sore, masih kurang, kepingin lagi kerja sampai malam, karena ingin mendapatkan sesuatu Bapak Ibu. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu mengerikan. Banyak saudaraku pabrik tutup, usaha tutup, pesawat ratusan mangkrak jadi besi tua. Ya, saya baca Google Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak pesawat yang jamuran. Mangkrak sekian bulan, tutup Bapak Ibu Saudara sekalian maskapai. Kenapa Bapak Ibu? Mau taruh di mana pesawat itu? Dia nggak punya lapangan parkir. Dia bisa bawa di rumah, di halaman seperti kita punya mobil, nggak bisa. Kalau dia harus taruh di bandara, bayar. Susah, menderita. Bapak Ibu, saya mau katakan bukan mau nakut-nakuti, ini akan bertambah dan bertambah. Saya punya perenungan begini Bapak Ibu. Saya yakin, ya memang semua seizin dan sekehendak Tuhan, amin. Kita berdoa kepada Tuhan karena segala sesuatu ada di tangan Tuhan, amin. Tapi saya berpikir begini, virus corona ini tidak akan berhenti di bumi. Sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Dia akan berhenti, tetap ada. Tetapi nanti akan diberikan kebebasan untuk beraktivitas, tapi dibatasi. Kemudian harus melalui protokol kesehatan. Kita kalau beraktivitas keluar harus tetap pakai masker, harus cuci tangan, harus hidup bersih, dan lain sebagainya. Ini. Artinya begini, harus ada kehati-hatian. Harus ada kewaspadaan. Harus ada. Hati-hati. Berhati-hati dalam hidup ini. Bukankah ini persoalan? Bukankah ini problem? Semakin berat. Kegenapan tentang penderitaan, baca baik-baik dalam kitab Wahyu. Itu sebenarnya tidak seberapa ya, Wahyu pasal 6 itu tidak seberapa. Ada kuda hitam yang akan muncul. Itu berbicara tentang kelaparan. Dan seorang wanita, seorang penunggang, ya, yang memakai apa? Yang memegang palu, yang memegang timbangan. Saudara, ini berbicara tentang kesulitan yang sangat besar yang akan terjadi. Akan ada penguasa yang akan pegang timbangan untuk menimbang dengan baik setiap transaksi kita, terutama pangan. Sekalipun kita punya uang, Bapak Ibu, tetapi kita akan diteliti betul, tidak main-main. Lebih sedikit pun dikurangi, apalagi yang tidak punya. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-6, secupak gandum sekinar, 3 cupak jelai sekinar, mahal. Satu hari kita bekerja, hanya kita bisa membeli secupak gandum dan 3 cupak jelai, yang kurang lebih 1 liter, 1 cupak. Tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Sementara bahan-bahan, artinya barang-barang mewah tetap tersedia dengan cukup. Tapi Bapak Ibu, apa artinya itu kalau tidak ada gandum dan jelai? Amin. Orang banyak uang, orang punya harta, benda yang mewah, tapi kalau jelai dan gandum, saudaraku, tidak tercukupi. Dan kalau kita membeli, ditimbang betul-betul dengan baik. Ditimbang betul-betul dengan baik, saudaraku. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Ditimbang dengan baik. Kalau kurang boleh. Karena dunia ini kan penuh kecurangan, bukan?
Ini Bapak Ibu, persoalan buat kita. Untuk menanti kedatangan Tuhan, saudaraku, yang kedua kali, dan untuk kita rindu pergi ke surga yang disediakan Tuhan. Sekalipun hidup kita dibatasi dengan waktu di dunia ini, diperhadapkan dengan kesulitan, masalah-masalah, persoalan-persoalan, apakah kita mampu? Apakah kita kuat? Dengan kekuatan kita, saya mau katakan jujur, Yesus berkata kita tidak mampu. Amin, saudara, kita tidak mampu. Itu sebabnya kita berkata begini di ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, jangan pernah engkau rusakkan minyak dan air anggur. Amin. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Ini yang saya mau katakan. Ketika Yesus mau terangkat ke surga, tidak hanya surga yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi dia berjanji, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong engkau untuk mampu menjalani kehidupan ini di dunia ini sampai aku datang kali yang kedua. Roh Kudus, Roh Kudus, Bapak Ibu, Roh Kudus. Barang mewah yang kita punya, emas perak, berlian yang kita punya, rumah mewah yang kita punya, tidak bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu kecuali Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saya yakin dan percaya kita mampu menjalani kehidupan ini dan kita siap masuk surga. Karena kita mampu. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang mampu tanpa Roh Kudus. Betul. Ini firman Allah. Saya tidak punya banyak waktu untuk buka ini. Yohanes pasal 16, 15 dan 16. Yesus berbicara tentang Roh Kudus, seorang penolong, penghibur, memberikan penolong, kekuatan, penyerta bagi hidup kita. Siapa yang bisa menyertai kita 1 hari 24 jam kecuali Roh Kudus? Kita butuh Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, itu sebabnya kita harus minta Tuhan, urapi aku dengan Roh Kudus. Urapi Tuhan, urapi. Inilah kekuatanku, inilah kemampuanku. Kita hidup di dunia, kita perlu Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, mari minta kepada Tuhan. Kita tidak bebas berdoa lagi di gereja untuk menjerit, untuk berteriak, saudaraku. Tapi kita harus menjerit dan minta kepada Tuhan. Kita harus berteriak, Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus. Ini kekuatanku ketika aku menghadapi kesusahan. Ada pelajarannya lain hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kesusahan datang melanda dunia ini, kita harus lari katanya ke pedalaman, ke hutan, ke gunung untuk buat perkebunan dan lain sebagainya. Ini cerita dari mana? Mana ayatnya, mana firman? Kita nggak bisa lari, tidak bisa lari. Hanya Roh Kudus yang beri kemampuan dan kekuatan. Kalau kita tidak rusakkan minyak dan air anggur itu, saya yakin kita terpelihara, terjaga dan terlindungi oleh kuasa Tuhan. Sekalipun sejupak gandum sedinar, 3 jupak jelai sedinar, Tuhan pelihara kita. Amin. Bapak Ibu punya pengharapan iman kita berjumpa dengan Yesus di surga. Amin. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu minta Roh Kudus urapi kita supaya kita mampu bertahan, tetap kuat, tetap beriman, tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Karena Roh Kudus kekuatan kita. Kita banyak menghadapi pergumulan demi pergumulan. Seringkali kita lemah Bapak Ibu. Seringkali kita lemah dan bertanya, Tuhan, betulkah Engkau itu Tuhan? Betulkah firman Tuhan yang Engkau katakan? Seringkali kita punya kebimbangan dan keraguan. Tapi kalau Engkau penuh dengan Roh Kudus yang akan meneguhkan hatimu untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong kita, mari satu kita berdiri.